Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu implementasi persamaan diferensial biasa order 1 yang diampu oleh Profesor Dr. Stefanus Budiwaluyo, MSI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitri Puji Lestari dengan NIM 41014222081. Perkenalkan, nama saya Dea Erlita dengan NIM 41014222056. Saya Muhammad Firman Hidayatullah dengan NIM 41014222071. Untuk soal yang nomor 11 yaitu dy per dx sama dengan x ditambah dengan y ditambah dengan 3 dibagi dengan x dikurangi 2. Jika dilihat dari persamaan tersebut, itu bukan merupakan persamaan diferensial homogen. Jadi kita harus mengubahnya ke dalam persamaan diferensial yang homogen terlebih dahulu dengan mengalihkan 1 per x pada pembilang dan penyebutnya. Maka akan menjadi 1 ditambah y per x ditambah 3 per x dibagi dengan 1 dikurangi 2 per x. Maka dy per dx sama dengan, kita misalkan x besar sama dengan x kecil ditambah k, y besar sama dengan y kecil ditambah dengan l. Maka akan menjadi dy kecil per dx sama dengan dy besar per dx besar. Jadi persamaannya menjadi dy besar per dx besar. Tadi kita misalkan x sama dengan x kecil ditambah k, maka x kecil sama dengan x besar dikurangi k. Begitu pula y kecil sama dengan y besar dikurangi l. Kita masukkan ke persamaan, maka akan menjadi x besar dikurangi k ditambah y besar dikurangi l ditambah 3 dibagi dengan x besar dikurangi k dikurangi 2. Sama dengan x besar ditambah y besar ditambah negatif k dikurangi l ditambah 3 dibagi dengan x besar ditambah negatif k dikurangi 2. Kita buat persamaan menjadi sama dengan 0 dengan pilih k dan l sedemikian sehingga negatif k dikurangi L ditambah 3 sama dengan 0 dan juga negatif K dikurangi 2 sama dengan 0. Maka negatif K sama dengan 2. Kita masukkan ke negatif K dikurangi L ditambah 3 sama dengan 0, maka akan menjadi 2 dikurangi L ditambah 3 sama dengan negatif 5. Negatif L sama dengan negatif 5, maka L-nya sama dengan 5. Sehingga diperoleh dy besar per dx besar sama dengan x besar plus y besar dibagi dengan x besar sama dengan 1 plus y besar dibagi dengan x besar. Diperoleh y besar sama dengan x besar ln nilai mutlak dari x besar ditambah c dikalikan x besar. Tadi kita misalkan bahwa x besar sama dengan x kecil ditambah k dan y besar sama dengan y kecil ditambah l. Karena kita sudah tahu nilai k dan l, maka kita masukkan menjadi x besar sama dengan x kecil dikurangi 2 dan y besar sama dengan y kecil dikurangi ditambah 5. Maka kita masukkan ke y besar sama dengan x besar dan nilai mutlak dari x besar ditambah c dikalikan x besar menjadi y kecil ditambah 5 sama dengan x kecil dikurangi 2 dan nilai mutlak dari x kecil dikurangi 2 ditambah c dikalikan x kecil dikurangi 2.
Latar belakang. Gerak jatuh bebas merupakan salah satu fenomena fisik yang menarik dan sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini terjadi ketika suatu benda jatuh ke bawah hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi, tanpa adanya gaya lain yang signifikan seperti gesekan udara. Dalam fisika, pemahaman tentang gerak jatuh bebas tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga memiliki aplikasi praktis di berbagai bidang, seperti rekayasa, meteorologi, dan astronautika. Untuk memodelkan gerak jatuh bebas secara matematis digunakan persamaan diferensial biasa. Persamaan ini membantu kita memahami hubungan antara posisi, kecepatan, dan percepatan benda yang jatuh, dengan asumsi bahwa percepatan benda adalah konstan dan sama dengan percepatan gravitasi, atau sekitar 9,81 m per sekon kuadrat di permukaan bumi. Kita dapat menurunkan persamaan yang menggambarkan gerakan tersebut. Penerapan persamaan diferensial dalam konteks gerak jatuh bebas adalah sebagai alat untuk menganalisis situasi fisik secara sistematis. Melalui studi ini, kita dapat belajar tentang konsep-konsep dasar seperti integrasi, turunan, dan fungsi waktu, serta bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam memecahkan masalah nyata. Selain itu, pemahaman tentang gerak jatuh bebas dapat membantu kita mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis yang penting dalam pendidikan sains dan teknologi. Dengan demikian, diharapkan kita dapat memahami dan menghargai pentingnya matematika dalam menjelaskan fenomena fisika, serta mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam studi lanjutan di bidang sains dan teknik. Interpretasi. Seorang skydiver menjatuhkan sebuah kotak dengan massa M sama dengan 2 kg dari pesawat pada ketinggian tertentu. Setelah beberapa saat, kotak tersebut mencapai kecepatan tertentu dan parasut yang terpasang pada kotak tersebut terbuka untuk memperlambat laju jatuhnya. Saat dijatuhkan bebas sebelum parasut itu terbuka, kotak mengalami gaya gravitasi sebesar G sama dengan 980 cm per detik kuadrat. Parasut memberikan gaya hambatan udara yang besarnya sebanding dengan 2 kali kecepatan kotak setiap saat. Saat parasut terbuka, kotak memiliki kecepatan awal V0, yaitu 900 cm per detik. Dengan hambatan udara yang terus bekerja, hitung kecepatan kotak setelah 80 detik sejak parasutnya terbuka. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita perlu mengetahui langkah-langkah dan cara penyelesaian dari awal hingga ketemu kecepatan setelah 80 detik. Yang pertama, diketahui massa kotak yang dijatuhkan oleh skydiver, yaitu M sama dengan 2 kg. Kemudian diketahui juga terkait dengan gaya gravitasi, yaitu G sama dengan G 980 cm per detik kuadrat. Kemudian kecepatan awal itu V0, yaitu 900 cm per detik. Dan diketahui juga gaya gesekan udara sebanding dengan 2 kali kecepatan kotak skydiver. Ya, jadi gayanya itu F gesekannya yaitu minus 2V, yaitu berlawanan dengan arah gerak benda. Kemudian untuk penyelesaiannya, langkah-langkah yang pertama, kita ketahui bahwasanya gaya-gaya yang bekerja pada skydiver itu ada gaya gravitasi dan gaya F, ya. F itu massa dari M, ya, massa dari kotaknya, yaitu 2 kg, ya. Jadi F gravitasi di sini kita dapatkan M kali G, yaitu 2 dikali 980, ya, sudah diketahui. Jadi hasilnya adalah 1960 D ini. Gaya gesekan udara atau F gesekan itu sama dengan minus 2V, maka total gaya atau yang bekerja pada kotak skydiver itu sama dengan F gravitasi ditambah F gesekan.
di mana F gravitasinya sudah kita dapatkan tadi M kali G, yaitu 1960 Dain. Dan F gesekannya itu sudah diketahui di soal, yaitu minus 2V. Maka didapatkan F total itu 1960 dikurangi 2V. Kemudian yang kedua, kita tahu hukum Newton 2, ya, hukum 2 Newton. Menurut hukum 2 Newton, F total itu M kali A, ya, dimana M-nya itu adalah massa dan A-nya adalah percepatan atau turunan dari kecepatan dibagi dengan waktu, ya, dv per dt. Maka kita dapat mensubstitusikan nilai M, yaitu 2 ke dalam M kali dv per dt, ya. Itu akan sama dengan 1960 dikurangi 2V. Maka kita dapat sederhanakan pecahannya menjadi dv per dt itu sama dengan 980 min V. Oke, setelah kita dapatkan persamaan tersebut, kita dapat menyelesaikan persamaan diferensial itu dengan persamaan diferensial biasa yang dapat kita selesaikan menggunakan metode variabel terpisah. Nah, pisahkan variabel. Nah, di sini ada dv per 980 min V itu sama dengan dt. Ya, setelah itu kita lakukan integrasi kedua sisi. Jadi kedua sisinya kita integrasikan, maka akan kita dapat integral 1 per 980 min V dv sama dengan integral 1 dt. Nah, kita dapatkan hasil integrasinya adalah ln mutlak 980 min V sama dengan T plus C, di mana C adalah konstanta dari integrasinya. Kemudian langkah keempat, tentukan konstanta integrasi. Nah, jadi dari langkah ketiga kita masuk ke langkah keempat, yaitu menentukan konstanta integrasinya. Gunakan kondisi awal V0. Ya, kita gunakan V0 sama dengan 900 cm per detik untuk menemukan nilai C. Nah, pada T sama dengan 0 itu V-nya kan 900. Nah, kita masukkan nih V900. Jadi min ln sama dengan mutlak 980 min 900 sama dengan 0 plus C. Nah, 0 ini kan T-nya ya. T itu di waktu awal, jadi T-nya masih T0. Ditambah dengan C, maka min ln 80 sama dengan C. Ya, jadi C kita dapatkan adalah ln 80. Langkah selanjutnya, kita menyusun solusi umum. Nah, sekarang kita punya persamaan min ln mutlak 980 min V sama dengan T min ln 80. Nah, kita sederhanakan menjadi ln 80 per 980 min V sama dengan T. Lalu, ambil eksponensial kedua sisi, diperoleh 80 per 980 min V sama dengan E pangkat T. Sehingga 980 min V sama dengan 80 per E pangkat T. Maka kecepatan sebagai fungsi waktu adalah Vt sama dengan 980 min 80 per E pangkat T. Selanjutnya, kita menghitung kecepatan setelah T 80 detik. Substitusikan T sama dengan 80 ke dalam persamaan tadi. Jadi, V80 sama dengan 980 min 80 per E pangkat 80. Karena E pangkat 80 sangat besar, maka 80 per E pangkat 80 mendekati 0. Jadi, kecepatan setelah 80 detik mendekati V80 itu mendekati 980 cm per detik. Jadi, jawabannya, kecepatan kotak setelah 80 detik sejak parasutnya terbuka itu mendekati 980 cm per detik. Kelompok kami juga menggunakan aplikasi berupa Maple untuk mengetahui direction field. Nah, gambar di samping itu merupakan direction field dari soal tadi. Kesimpulannya,
Penerapan persamaan diferensial biasa orde pertama sangat efektif dalam memodelkan sistem dinamis seperti gerak jatuh penerjun payung. Persamaan ini menghubungkan gaya gravitasi dengan gaya hambat udara, sehingga memungkinkan prediksi perubahan kecepatan penerjun selama jatuh bebas dan setelah parasut terbuka, hingga mencapai kecepatan terminal. Dengan menggunakan persamaan diferensial biasa, kita dapat menghitung waktu lompatan serta memastikan kecepatan tetap berada dalam batas aman. Aplikasi ini menunjukkan relevansi praktis dalam dunia nyata, seperti dalam desain dan pengujian parasut untuk memastikan keselamatan. Oleh karena itu, persamaan diferensial biasa orde pertama memberikan solusi yang sederhana namun kuat untuk masalah-masalah teknik dan fisika yang melibatkan kecepatan dan gaya dalam situasi yang kompleks. Gambar tersebut adalah QR code yang akan menuju ke jurnal yang kami pakai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.